Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Yuniar Kristiawan, NPM 1708 Di sini saya akan membahas tentang algoritma K-means. Yang pertama, K-means. K-means adalah suatu metode pengenalan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Terdapat dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarchical dan non-hierarchical. Dan K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarchical atau partial clustering. Dan berikut adalah contoh dari partial clustering. Ini adalah kelompokan yang original point lalu yang dikelompokkan dengan metode partial clustering. Dan metode K-means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam suatu kelompok mempunyai kelas karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lainnya. Seperti contoh pada berikut. Dan penerapan algoritma. Dalam penerapan algoritma, K-means jika diberikan sekumpulan data X yang bernilai sebagai berikut, lalu di mana X1 dengan X1 hingga Xn adalah sistem dalam ruang real n. Maka algoritma K-means akan menyusun partisi X dalam sejumlah K cluster atau a priori. Setiap cluster memiliki titik tengah yang merupakan nilai rata-rata means dari data-data dalam cluster tersebut. Dan tahapan awal algoritma K-means adalah memilih cara acak K sebuah objek sebagai centroid dalam data, kemudian jarak antara objek dan centroid dihitung menggunakan Euclidean distance. Lalu ke algoritma K-means secara iteratif meningkatkan variasi nilai dalam tiap cluster, di mana objek selanjutnya ditetapkan dalam kelompok yang terdapat di hitungan dari titik tengah cluster. Yang terakhir, titik tengah baru ditentukan bila semua data telah disampaikan dalam cluster terdekat. Proses penentuan titik tengah dan penetapan data dalam cluster diulangi sampai nilai titik tengah dari semua cluster terbentuk tidak berubah lagi. Metode cluster. Data cluster menggunakan metode K-means clustering ini secara umum dilakukan dengan algoritma dasar sebagai berikut. Tentukan jumlah cluster, alokasikan data ke dalam cluster secara random, hitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster, alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata-rata terdekat. Kembali ke step ketiga, apabila masih ada data yang terpindah cluster atau apabila perubahan nilai centroid ada yang di atas nilai centroid threshold yang ditentukan atau apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Berikut adalah contoh flowchart dari sebuah metode tersebut. Dimulai dari start, data proses, tentukan jumlah cluster, lalu tentukan titik pusat cluster, hitung jarak data terhadap pusat cluster, pengelompokan data sesuai minimum jarak ke pusat cluster, lalu kebercabangan pusat cluster berubah ya atau tidak. Jika ya akan dikembalikan ke tentukan titik pusat cluster, kalau tidak akan cetak hasil cluster dan stop. Berikut adalah contoh kasus perhitungan K-means cluster. Tentukan sebanyak cluster yang ditentukan yang dibentuk 2K harus lebih dengan banyak K. Seperti data berikut. Inisialisasi centroid atau tabel dataset di atas adalah J1
dengan data A11 dan C221. Nilai sisi terkait dalam ditentukan secara manual ataupun random. Rumus yang digunakan adalah D menggunakan Euclidean distance, D A, D nilai dengan A dan B, lalu akar dari sigma. Pengulangan pertama, jarak data dengan sentral C1 yang telah dihitung dari contoh data tersebut, dan sentral kedua sebagai berikut. Lalu untuk seterusnya hingga hitung jarak pada setiap baris data dan hasil seperti pada tabel di bawah ini. Ini adalah hasil yang telah dihitung. Dan selanjutnya adalah soal kenapa memilih algoritma Cummins untuk proses yang lebih efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.